Ini tuh ambisi kelas dunia yang patut kita banggakan. Atau cuma mimpi di siang bolong. Prabowo Subianto pengen mendamaikan Amerika Serikat sama Iran. Tapi, tunggu dulu. Tokoh perdamaian sekelas Yusuf Kala langsung kasih peringatan keras. Oke, kita bedah habis-habisan soal ini. Jadi pertanyaannya kan simpel banget sebetulnya. Ini tuh musim mulia atau langkah yang kejauhan buat kita? Ini bukan cuma wacana loh. Ini pertaruhan nama baik bangsa kita di panggung dunia. Kita akan lihat argumen dari dua sisi yang berseberangan ini, biar kita sama-sama tahu sebenarnya ini gimana. Oke, kita mulai dulu dari sisi yang mendukung. Karena, ya namanya juga mau jadi negara besar kan, harus punya ambisi yang gede. Dan niat di balik rencana ini diakui bagus banget. Bahkan, Pak Yusuf Kala sendiri, yang bisa dibilang paling kritis soal ini, mengakui kok niatnya itu baik. Dan ayo kita jujur deh, siapa sih yang nggak bangga ngebayangin bendera merah putih bisa jadi penengah antara dua raksasa dunia yang lagi panas-panasnya? Ini lebih dari sekedar niat, ini sebuah visi. Visi di mana Indonesia itu bukan lagi cuma jadi penonton, tapi jadi pemain utama di panggung global. Pas banget kan sama politik bebas aktif kita, ini langkah buat nunjukin taring kita ke dunia internasional. Kedengarannya gagah banget kan? Tapi Disinilah kita kayak nabrak tembok realita yang dipaparkan sama Yusuf Kala. Dengan semua pengalamannya mendamaikan berbagai konflik, beliau ngasih kita perspektif yang jauh lebih hati-hati. Nah, dengerin baik-baik kutipan ini. Ini adalah titik baliknya. Dari sebuah visi yang bikin kita bangga, kita sekarang dihadapkan pada skala masalah yang sesungguhnya. Dan kata Pak JK, masalahnya ini bukan cuma besar, tapi raksasa. Gini loh, Yusuf Kala itu bukan orang kemarin sore. Beliau itu arsitek perdamaian di Aceh, di Poso. Tapi beliau sendiri yang bilang, konflik Amerika-Iran ini beda liga, beda kelas. Ini bukan lagi soal mendamaikan saudara sebangsa. Ini soal hegemoni global, soal taruhan senjata nuklir, dan pertarungan dua titan dunia. Dan ini dia, hantaman telak dari argumennya Pak JK. Mediasi itu butuh penengah yang dihormati dan dianggap setara. Pertanyaan Pak JK ini nusuk banget. Gimana caranya kita mau mendamaikan pihak yang kekuatannya aja udah jomplang banget sama kita? Niat baik menurut beliau gak akan cukup buat nutupin jurang kekuatan ini. Terus Pak JK ngasih contoh paling gamplang. Lihat deh konflik Israel-Palestina. Udah puluhan tahun negara-negara adidaya nyoba jadi penengah. Hasilnya nihil. Salah satu alasan utamanya yaitu tadi, ketidakseimbangan kekuatan yang ekstrem. Ini kayak cerminan dari tantangan yang bakal kita hadapi. Oke, kita geser dulu dari geopolitik tingkat dewa. Sekarang kita ngomongin sesuatu yang lebih dekat sama kita semua. Kantong kita masing-masing. Kata Pak JK, kalau konflik ini sampai memanas, kita semua yang bakal nanggung akibatnya. Jadi ini bukan lagi soal diplomasi di ruangan ber-AC, ini soal harga kebutuhan pokok di pasar besok pagi. Ini soal stabilitas ekonomi nasional kita yang jadi taruhan kalau langkah kita nggak dihitung mateng-mateng. 3 minggu. Cuma segitu. Menurut Yusuf Kala, cuma selama itulah cadangan bahan bakar nasional kita bakal bertahan kalau krisis pecah. Coba deh bayangin, cuma 3 minggu sebelum lampu-lampu di rumah kita mulai padam dan ekonomi bisa lumpuh total. Dan dari situ, efek dominonya udah deh ngeri banget. Harga BBM meroket itu udah pasti. Biaya logistik bengkak, artinya harga semua barang ikut naik. Ekspor kita ke Eropa macet, impor minyak dari Timur Tengah stop total. Bahkan, puluhan ribu jemaah umroh kita bisa terlantar di sana. Ini bukan skenario film, ini skenario nyata yang dipaparkan Pak JK. Jadi, di tengah semua ambisi besar dan gejolak dunia ini, apa sih sebenarnya pesan utama yang mau disampaikan oleh seorang negarawan senior kayak Yusuf Kala? Beliau tuh kayak ngajak kita buat sadar diri dikit. Coba deh kita lihat sekeliling. Lihat Timur Tengah yang lagi membara, lihat negara-negara Islam lain yang dilanda konflik. Terus lihat Indonesia. Menurut Pak JK, kita ini harusnya bersyukur banget dengan kedamaian yang kita punya sekarang. Itu barang mewah loh. Dan inilah intinya. Buat Pak JK, tugas utama pemerintah itu bukanlah ngejar panggung di kancah global yang penuh resiko. Tugas nomor 1 yang nggak bisa ditawar adalah menjaga apa yang udah kita punya. Jaga kedamaian di dalam negeri, pastikan ada keadilan, dan jamin stabilitas. Itu dulu yang utama.
Nah, sekarang bola panasnya ada di tangan kalian. Kalian ada di tim mana? Tim ambisius bareng Prabowo yang percaya ini saatnya Indonesia ambil resiko biar disegani dunia? Atau kalian di tim realistis bareng Yusuf Kalla yang ngingetin kita buat beresin dulu rumah kita sendiri sebelum mencoba memadamkan api di rumah orang lain? Tentukan posisi kalian sekarang.